Selamat malam semuanya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar malam hari ini? Malam hari ini kita akan bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu bersama, kita meninggikan Tuhan dan kita menikmati hadirat Tuhan. Mari saudara, saya percaya dimanapun saudara-saudara berada, semuanya dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Semuanya juga boleh bersuka cita, menikmati kebahagiaan serta kebaikan dari Tuhan Yesus panjang hari ini. Terima kasih buat kehadirannya malam hari ini. Dan mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Kita akan menyembah Dia dan biarlah kuasanya mengalir sepanjang kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke, dari kota Purwokerto bersama dengan saudara-saudara seluruh Indonesia mengundang kita semua untuk datang menyembah Tuhan. Ku yakin saat berfirman. Ku
bersyafaat terlebih dahulu untuk berdoa bagi bangsa kita, buat negara kita Indonesia. Kita akan doakan untuk kesejahteraannya, kita akan doakan untuk keselamatan bangsa ini, berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mari kepada Tuhan dengan suara yang terdengar kita akan berseru untuk Indonesia. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Tuhan selamatkan bangsa kami, kiranya Tuhan tolong bangsa kami, beri bangsa kami Tuhan keamanan, kemakmuran Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin bangsa ini ke jalan yang benar dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong pemimpin kami untuk hidup dalam kebenaran dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kiranya Tuhan menolong, menunjukkan jalan yang benar supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa juga untuk kota kita, kota Purwokerto. Doakan juga untuk kesejahteraan kota ini. Mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Kami berdoa untuk kota kami di mana kami tinggal, Tuhan. Kami Berdoa untuk Purwokerto, berdoa untuk Banyumas. curahkan kesejahteraan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kota kami di mana kami tinggal. Tuhan memberkati perekonomian kota kami. Tuhan memberkati rakyat di bangsa ini, di kota kami. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi rakyat Banyumas. Dalam nama Yesus, beri kesejahteraan, keamanan Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera. Jauhkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati pemimpin Kabupaten Banyumas. Berkati para lurah, berkati camat, berkati para RT RW. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka untuk dapat memimpin kota kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit, untuk gereja GPIS Purwokerto. Kita doakan untuk hambanya, untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit, untuk Kevin yang sakit. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita akan berdoa untuk visi-misi ke depan untuk gereja ini. Mari kembali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIS Purwokerto, umat Tuhan dimanapun berada, yang sakit Tuhan kiranya jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Secara khusus berdoa untuk Kevin, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan dalam nama Yesus. Beri kuasa-Mu nyata dalam kehidupan anak kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menuntun, menunjukkan jalan supaya masa depannya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, jadilah sehat. Haleluya, haleluya. Yesus jamah, Yesus Tuhan tolong. Dan saat ini kita akan berdoa juga untuk ibadah sepekan di tempat ini. Saya minta untuk Ibu Suci berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau limpahkan kepada kami Bapa. Terlebih kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini, kiranya Engkau terus melawat, Engkau memberkati dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang beribadah di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah raya. Kami percaya Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Engkau terus memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kiranya Engkau terus melawat dalam ibadah-ibadah ini Bapa. Kami percaya Engkau terus memberikan kesetiaan di dalam hati anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkaulah Allah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kesetiaan kepada kami
tetap setia di dalam pengharapan-Mu Bapa. Yes. Karena kami percaya pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa kiranya Engkau juga terus memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menerima berkat yang melimpah dari Engkau Bapa, sehingga kami dapat memberkati banyak orang Bapa. Amin. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau limpahkan Bapa, dan mujizat-mujizat yang tidak alas itu Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kami percaya Bapa setiap pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, karena kami mintanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa malam hari ini Tuhan, dan kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa yang kami sembah, kami sebut, kami sanjung di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. 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 Shalom. Kita akan membaca Alkitab kita sampai pada kitab Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64. Yesaya pasal 64. Begini bunyi firman Tuhan, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong orang yang bersuka cita melakukan yang benar dan melihat engkau di jalan-jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau murka sebab kami berdosa sejak dahulu kala. Akankah kami diselamatkan? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain. Dan kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh.
memberi petunjuk kepada orang yang tidak bertanya kepadaku. Aku berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku berkata, ini aku, pada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku pada umat yang berontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semua serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaitkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor akan menjadi tempat pembaringan bagi lembu untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat bala. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan akan meratap karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, dipakai sebagai sumpah kudus ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan membawa berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mata. Sesungguhnya menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Namun bergiranglah dan bersorak-soraklah untuk selama-lamanya atas apa yang diciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegembiraan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk.
Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan makan rumput bersama-sama, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari lembu. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ya, sampai di situ ya. Ini tinggal satu pasal lagi kitab Yesaya kita selesaikan untuk hari besok ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita membaca pasal 64 dan 65. Tapi pasal 64 ini kelanjutan dari pasal 63 ya. Nah, sebenarnya dimulai dari 61 ya. Ada kabar selamat ya. Pasal 61. Terus keselamatan Sion akan datang segera. Berarti diberitahukan kabar keselamatan, terus diberitahukan lagi sudah semakin dekat keselamatan itu ya. Ini menggambarkan tentang merujuk kepada kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi gambaran yang ada di perjanjian lama itu merujuk kepada kedatangan Sang Mesias, Yesus Sang Juru Selamat. Oke. Ketika kita masuk pasal 63, di situ ada hukuman pembalasan atas Edom ya. Dibagi menjadi dua. Ada doa pengakuan dan permohonan Israel. Jadi pasal 63 itu ketika mendengar kabar tentang keselamatan untuk Sion ya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan apa yang terjadi dengan orang-orang Israel ya. Doa pengakuan dan permohonan Israel ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan orang Israel? Mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan ya. Dan kelanjutannya di pasal 64, di situ mereka ya masih punya pengakuan ya. Endingnya yang kita pahami sampai sekarang bahwa Israel mengenal Allah itu sebagai Bapa. Makanya kita menyebut Bapa kami yang di surga, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di Injil Matius pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 ya. Doa Bapa kami. Nah, di sini pada pasal 64 ayat 7, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Nah, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Jadi ketika kita membaca perjalanan hidup rohani, kerohanian bangsa Israel,
itu kehidupan yang tidak stabil, kehidupan yang naik turun ya. Ketika enak dia senang kepada Tuhan, tapi ketika terlalu enak mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Ketika mereka mulai nyaman mereka meninggalkan Tuhan, ya. Tapi ketika mulai jatuh terpuruk lagi ya, sudah sangat menderita, teraniaya, terjajah, di situ Tuhan datang dan menolong, ya, karena umat Israel adalah yang disebut dengan umatku, bangsa pilihan, ya, bangsa yang kudus dikatakan. Itu bukan karena orang Israel orang baik, ya, orang Israel bukan orang baik, ya, tapi karena Tuhan sudah menetapkan, menjatuhkan pilihan bahwa inilah umatku, bangsa yang terpilih, ya, bangsa yang kudus, ya. Dari bangsa Israel akan datang Mesias, Yesus juru selamat, ya. Bagaimana Tuhan menggenapi, ya, apa yang menjadi rancangannya? Di situ Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel sampai kepada nantinya endingnya adalah pasal 65 itu janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi langit yang baru, bumi yang baru itu kehidupan surgawi. Ya. Saudara mau terangkat apa Tuhan yang mau turun? Di dalam perjanjian baru kitab Wahyu bahwa langit baru dan bumi yang baru itu turun. Tuhan Yesus turun. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu turun. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dari bumi, ya, naik ke atas, ya kan? Jadi mau di atas mau di bawah, kalau Tuhan Yesus datang tidak masalah, ya kan? Ketika kita masih hidup, kita terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan, ya, atau Tuhan sendiri yang datang menjemput kita, ya. Tapi dunia ini akan hancur dan digantikan dengan langit baru dan bumi yang baru. Tapi bukan versinya langit baru dan bumi yang baru punya saksi Yehova. Bukan versinya langit baru dan bumi yang baru saksinya gereja Tuhan yang Maha Esa yang ada di Cina. Bukan versinya langit baru dan bumi yang baru versinya gereja yang ada di Korea Selatan, ya, gereja Seonjeonji, ya kan? Tapi langit baru dan bumi baru versi Alkitab, yaitu di mana Tuhan Yesus sendiri yang datang, ya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, versinya gereja Opa Seonjeonji yang ada di Korea Selatan, dia yang mengaku sebagai Yesus yang datang. Sama aja dengan gereja Tuhan yang Maha Esa yang ada di Cina. Ternyata Tuhan Yesus sudah datang dalam bentuk wanita. Berubah kelamin. Pendiri gereja Tuhan yang Maha Esa itu adalah wanita. Jadi Tuhan Yesus sudah datang dan dipimpin oleh pendeta wanita itu. Jadi hati-hati, di Facebook itu banyak. Jadi kalau saudara menemukan lagu pujian, ya, di situ ada film-film bagus, tapi lihat sumbernya, apakah itu sumbernya dari gereja Tuhan yang Maha Esa atau gerejanya Seonjeonji dari Korea Selatan, ya. Pada waktu itu teman saya, ini lagunya bagus. Bukan bagus, itu endingnya mengerikan, ya kan? Endingnya mengerikan karena apa? Dalam lagu-lagu itu nanti digiring bahwa Tuhan Yesus sudah datang, tepatnya di Korea atau di Cina. Nah, itu versi aliran-aliran
gereja akhir zaman, ya. Tapi kita akan melihat kembali di sini, ya. Kita kembali ke kitab Yesaya pasal yang ke-64. Ya. Pasal yang ke-64 di ayat yang ke-8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Itu artinya apa? Orang Israel menyebut Allah sebagai Bapa, tapi di situ digandengkan dengan Bapa yang menciptakan. Di situ dikatakan, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi pengakuan bangsa Israel Allah sebagai Bapa yang disandingkan dengan Sang Pencipta manusia, ya. Ayat 9, ya Tuhan janganlah murka amat sangat. Ternyata di situ mereka sudah tidak tahan ketika mendapatkan hajaran. Padahal di sini sudah dikasih penawaran-penawaran, bahkan sampai pasal 65 Tuhan masih memberikan penawaran supaya apa? Ya, yang menjauh dari Tuhan itu datang mendekat. Ya. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya, sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Jadi dasar Tuhan itu mengasihi bangsa Israel karena sebuah perjanjian bahwa bangsa Israel adalah umatnya. Makanya di sini doa orang-orang Israel mengingatkan bahwa kami ini adalah umatmu. Oke. Kita berlanjut pada pasal 65. Ya. Pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke berapa nih? 25. Ya, sampai pasal yang ke-25. Tapi dibagi menjadi 2, ayat 1 sampai ayat ke-16. Ya. Di sini sebenarnya sudah jelas ya bahwa orang yang mau kembali kepada Tuhan, dosanya diampuni, hidupnya diberkati. Tapi orang yang tidak mau bertobat dari dosanya, dia pasti dihukum. Ya kan, di situ judulnya hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Orang saleh itu orang yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau menerima tawaran Tuhan. Di mana ayatnya? Bahwa Tuhan itu memberikan penawaran. Nah, tanganku mengulurkan ayat berapa itu? Ayat 2 ya. Oke. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Jadi ini spesial kasus bahwa orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah di situ dikasih peluang, dikasih kuota untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Loh. Coba bisa bayangkan orang yang sudah jauh daripada Tuhan, orang yang sudah jahat ibaratnya. Di situ Tuhan berkenan untuk ditemukan, ya. Aku telah berkata ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Jadi masih diberikan kuota, masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Sampai ayat yang kedua, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Siapa suku bangsa yang memberontak? Israel. Emang Israel itu bangsa pilihan Allah? Emang selalu baik, selalu benar? Enggak. Ya sama dengan orang Kristen. Ya kan? Katanya bangsa pilihan Allah, percaya kepada Allah tapi suka memberontak, ya kan? Ya jelas, tapi yang memberontak mendapat penghukuman, yang mau bertobat mendapatkan pengampunan. Itu prinsip, ya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Kan enggak? Di sini
pemberontak itu tidak mau dituntun, tidak mau dipimpin. Mereka mengambil jalannya sendiri, jalannya masing-masing. Sehingga ada ayat mengatakan bahwa umatku sesat seperti domba yang tidak ada gembalanya, ya kan? Yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Nah, itu diulang lagi di ayat yang kedua, mengikuti rancangannya sendiri. Suatu suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa. Gimana sih? Orang yang suka memberontak, ya, yang sangat menyakitkan, ya, di mana Tuhan itu terluka, hatinya sangat sakit. Bisa nggak kita bayangkan kalau kita kecewa, sakit, ya, karena hati kita dilukai, dikhianati, terus kita masih memberikan peluang untuk membangun hubungan dengan orang tersebut. Kira-kira gimana itu? Susah ya. Ya kan? Kalau kita sudah sakit, untuk melihat aja susah. Kalau hati kita sudah sakit, untuk mendengar aja susah. Kalau hati kita sudah sakit, untuk berkata-kata itu susah. Nah, di sini dikatakan bahwa pengakuan Tuhan itu suku bangsa yang menyakitkan hatiku karena pemberontakan yang terus-menerus dan senantiasa di depan mataku, menyakitkan selalu, itu artinya dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa. Jadi sesuatu yang menyakitkan di hadapan Tuhan itu membelakangi Tuhan. Pemberontakan itu membelakangi Tuhan, jadi membuat idola selain Tuhan, ya kan? Misalnya nih, bangga dengan selain Tuhan itu juga menyakitkan hati Tuhan. Ya, misalnya seorang selalu membangga-banggakan keluarganya, bukan membanggakan Tuhannya yang memelihara, membanggakan pekerjaannya, bukan membanggakan Tuhan yang memberkati pekerjaannya, membanggakan anaknya, bukan membanggakan Tuhan yang memberikan anak. Ya, itu menyakitkan bagi Tuhan. Ya, banyak orang Kristen nggak sadar bahwa ketika terlalu bangga dengan apa yang ia miliki itu sebenarnya menyakitkan hati Tuhan. Ya, jadi kebanggaan kita itu ya karena Tuhan itu baik. Apa yang kita miliki, kita punya anak, kita punya keluarga, punya pasangan, punya pekerjaan, itu karena berkat kemurahan Tuhan. Wah, jangan berkata, wah, engkau adalah malaikat. Anak yang masih kecil dianggap malaikat, belum melakukan apa-apa. Iya kan? Masih pacaran sudah dianggap seperti pahlawan, belum jadi pasangannya, ya kan? Terus, tapi ketika terhadap pasangannya, apakah menjadi idola juga pasangannya? Ketika mas suami istri masih suka berkata yang romantis nggak, Pak? Wah, ke satu-satunya wanitaku yang luar biasa, kayak di Amsal pasal 31 itu. Tidak ada yang kayak pasal Amsal 31 kan. Luar biasa. Apalagi Mbak Suci. Iya. Apalagi kalau sudah tersakiti kan, Pak ya. Gimana, Pak? Bisa enggak ngomong, wah, engkau Arjunaku gitu. Bukan mungkin loh, Pak ya. Tapi itu latihan mentertawakan diri sendiri itu. Ya, karena apa? Penghiburan kita satu-satunya hanya di dalam Tuhan, ya. Jadi disinilah banyak orang tidak sadar kalau kelakuannya itu menyakitkan hati Tuhan. Kenapa di sini dikatakan menyakitkan hati Tuhan?
dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di gua-gua. Nah, ini juga sebagai dasar orang Kristen juga mengatakan bahwa untuk apa ada selamatan untuk orang mati? Ya. Tapi dalam ucapannya aku kangen, aku rindu, sudah 1000 tahun, sudah 100 hari, sudah 1 bulan. Loh, itu kan masih ada hubungannya dengan orang mati tuh. Tapi diajak selamatan yang fungsinya untuk memberitakan firman Allah kepada orang yang masih hidup dikatakan haram. Iya kan? Tapi dalam mulutnya selaku mengingat yang mati terus. Gimana ceritanya itu? Nah, di sini duduk-duduk di kuburan. Ya duduk-duduk sih nggak masalah. Mau cuma duduk kan? Boleh nggak duduk? Wan? Boleh kan? Ya cuma duduk. Bersih-bersih di kuburan boleh nggak? Boleh. Hah? Selagi masih tidur nggak apa-apa. Selagi masih tidur. Terus apanya? Itu sudah nggak ada, Wan. Sudah jadi tanah. Ya, dari debu kembali kepada debu tanah. Ya. Terus sampai pada akhirnya di situ ayat yang ke-7, memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan mereka yang dahulu. Jadi ketika doa-doa kita nggak didengar oleh Tuhan, doa-doa kita diabaikan oleh Tuhan, itu jangan merasa bahwa oh, aku sudah rajin ibadah, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Yang jadi persoalan adalah di balik kehidupan kita sehari-hari, apakah kita menyakiti hati Tuhan atau tidak? Ya, sehingga di sini Tuhan berkata, memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan mereka yang dahulu. Ya, ibadah sekali sebulan, 2 kali sebulan, sudah nagih-nagih janji Tuhan. Tuhan seperti janji firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi ibadahnya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Gimana ceritanya kayak gini? Minta diberkati Tuhan, tapi menyakiti hati Tuhan. Ya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menghormati hari ibadah. Padahal hari ibadah itu tertuang dalam 10 hukum Musa. Hormatilah hari Sabat. Loh, nanti pertanyaannya, kita kan nggak hari Sabat, kita kan nggak hari Minggu, ya kan? Jadi mau hari Sabtu ibadah. Hari Sabtu aja kemana, ya kan? Jadi mau mengkuduskan hari Sabtu. Seperti orang-orang saudara kita yang Advent ibadah di hari Sabtu. Ya kan? Hari Sabtu aja nggak ibadah, ngomong hari Minggu bukan hari Sabat. Oke. Lanjut. Ya. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Apa artinya? Sebagian besar orang yang memberontak menyakiti hati Tuhan itu masih bisa selamat selama masih ada apa itu? Tandan buah anggur yang masih terdapat airnya. Maksudnya di situ bagian frasa berikutnya. Sebab di dalamnya masih ada berkat, demikian aku bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Jadi bangsa Israel itu bisa selamat karena ada hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu masih setia. Ya. Ada segelintir hamba-hamba Tuhan yang masih setia, yang mau menjadi perantara atau advokasi di hadapan Tuhan, membela umat Tuhan di hadapan Tuhan.
Sehingga yang dikatakan sebagian kecil ini ya, tandan yang masih ada airnya, masih ada keselamatan. Jadi jangan dipikir ketika kan Tuhan Yesus itu juru selamat, ketika aku percaya Tuhan ampuni. Jangan lupa bahwa di sini ada peran serta orang-orang yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Sudah nggak butuh pendeta lagi. Sudah nggak butuh pendeta lagi, ya kan bisa doa langsung sama Tuhan, ya. Tapi kenapa bisa marah dengan pendeta? Kenapa bisa marah sama gembala kalau bisa langsung berdoa kepada Tuhan dan doanya itu cospleng gitu loh. Ya, kalau sudah begitu kan tidak perlu pendeta, nggak perlu gembala. Tapi diingatkan kembali pasal 65 bahwa keselamatan bangsa Israel pada waktu itu juga ditentukan oleh segelintir hamba-hamba Tuhan, ya. Karena di situ aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan. Kalau tidak ada segelintir orang yang masih setia, sudah pasti mereka akan dimusnahkan. Ya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub. Ya, karena janji kedatangan juru selamat. Oke, masuk ke ayat 12. Aku akan menentukan bagimu pedang. Nah, kalau masih tidak mau kembali, uluran tangan Tuhan itu tidak direfoni, aku akan menentukan kamu bagi pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Artinya apa? Kalau tidak bisa dibinasakan. Jelas loh ini ayatnya. Aku akan menentukan bagi kamu bagi pedang dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Nyanyinya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Terus rapnya apa nih? Loh kok gimana toh? Ku jawab ya. Ya. Ketika Tuhan panggil, nggak mau jawab, hati-hati loh. Ya. Dengar kok Tuhan gitu. Seringkali dengar. Walaupun dijawab, Noni, diem aja. Noni, diem aja. Noni, diem aja. Nggak digentak, denger nih, gitu kan. Bukan gitu kali, gitu kan. Makanya di sini, oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, nanti menjadi persoalan lagi. Kapan Tuhan bicara? Kira-kira kalau ada orang Kristen yang menjawab seperti itu, kira-kira jawabannya apa, Mbak? Berarti dia nggak baca firman kan? Kapan Tuhan bicara? Berarti dia nggak baca, ya kan? Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan. Apa yang Tuhan sukai, banyak orang tidak sukai. Apa yang Tuhan tidak sukai, banyak orang sukai. Jadi kebalikannya. Di situ minta doanya dijawab. Ya. Oke, sebab itu ayat 13, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan. Hamba-hambaku akan makan. Itu termasuk segelintir dari ayat 8. Aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, ya. Yakni aku tidak akan memusnahkan sekalian. Ini segelintir nih. Terus di ayat yang ke-13, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan. Itu terhisap orang-orang yang mau mengikutinya. Ya. Tetapi kamu akan sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan.
Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita tetapi kamu akan mendapat malu. Ya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati. Dan kamu akan menangis karena patah semangat. Ya. Seseorang itu bisa mengalami titik balik kalau jatuh terpuruk. Tapi kalau setengah-setengah susah. Kenapa? Karena setengah-setengah belum mengalami ngenol. Kalau orang sudah ngenol tidak bisa berbuat apa-apa, itu siap dibentuk. Tapi kalau orang masih setengah-setengah, dia akan mencari solusi ke sana kemari. Ya, siapa tahu dapat solusi. Ya, siapa tahu ada pertolongan. Ya kan? Dengan dalih-dalih ora et la bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Tapi ada banyak kesalahan karena mereka tidak menyadari hidupnya di hadapan Tuhan. Terus di sini kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jadi dari situ ayat 1 sampai dengan ayat 16 pasal 65, di situ hukum tabur tuai. Barang siapa yang mau kembali kepada Tuhan, ia mendapatkan keselamatan dan pertolongan, pemeliharaan. Barang siapa yang mau terus mengikuti jalannya sendiri, ya, makanya ketika saya menonton suatu podcast di channelnya Deddy Kobuser, di situ ada Crazy Rice Bobby Saputra, ya. Ya, kata-kata mutiara, kata-kata terakhirnya ketika ditanya apa rahasia suksesmu, bro, gitu kan. Yang notabene Deddy Kobuser adalah mantan orang Katolik yang jadi mualaf. Jadi di situ dia menginterview, mewawancara seorang Chris Wright. Siapa namanya? Bobby Saputra. Bertanya, harapannya menurut logis, rasional, rahasia orang berhasil, orang sukses itu gini. Tapi jawaban yang diberikan oleh Bobby Saputra, dia berkata begini, kamu jangan percaya kepada dirimu sendiri. Lah terus, percayalah kepada Yesus. Ya, kata Deddy Saputra. Ya, tapi bukankah ada rahasia yang lain? Enggak. Tetap fokus pandang Yesus. Ya. Jadi di situ membuktikan bahwa seorang Bobby itu bisa hidupnya diberkati Tuhan karena dia hidupnya fokus kepada Tuhan. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia sarjana, bukan karena anak orang kaya, bukan karena usahanya yang begini begitu, tapi dia berkata semuanya karena Tuhan. Nah, itu mematahkan rahasia-rahasia sukses yang diberikan oleh motivator-motivator dunia. Bahkan hari-hari ini kita mendengar kabar orang kaya dunia meninggal. Bill Gates umur berapa? Gak ada 60 tahun. Ya. Dan apa kata-kata terakhirnya? Apa yang dia miliki tidak bisa dibawa. Jadi apa yang perlu dibanggakan ketika ada dalam dunia ini? Ya kan? Di atas langit masih ada langit. Ya, kita punya mobil, masih ada orang yang punya mobil lebih bagus. Ya kan? Kita punya rumah, masih ada orang yang punya rumah lebih bagus. Apa yang perlu kita banggakan dengan diri kita? Apa yang kita punya? Kalau bukan karena kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Aku masih
Oh, kok aku masih seperti yang dulu. Aku punya Tuhan yang besar, itu ya. Jadi kekuatan kita kecil, bersama Tuhan yang besar kita punya tindakan yang besar. Saya kira malam hari ini kalau masalah langit dan bumi yang baru udah jelas bahwa di dalam langit baru bumi yang baru sudah aman. Sudah aman. Tidak ada cemburu, tidak ada iri hati, ya, nggak ada yang bisa menyombongkan diri. Semuanya akur, harmonis. Masa dia hidup bersama dengan Tuhan masih gontok-gontokan, ya enggak lah gitu. Ya kan? Bahkan antara singa dan kambing masih bisa berdampingan. Ya kan? Masa sesama manusia, saudara dengan saudaranya masih mau bertengkar. Nah, di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Ya, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malam. Yang ada siang terus, lu nggak tidur. Ya, masa sempat tidur, ya kan? Ya, kita mengalami tubuh yang surgawi di situ. Oke? Ada komentar, Bu Suci? Hah? Pas? Wan? Ada komentar? Kok? Noni ngantuk aja ya Noni. Bu, Pak? Pas? Nah, oke dah kalau pas. Puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dan kita sudah berdoa untuk orang lain. Orang yang setia berdoa untuk orang lain, persoalan kehidupannya Tuhan akan tolong. Ya, itu hukum Alkitab, hukum firman Tuhan, bahwa seperti halnya Ayub yang berdoa untuk 3 sahabatnya, maka kehidupannya dipulihkan 2 kali lipat. Ya, kita tidak berharap 2 kali lipat, wong kita tidak terpuruk. Ya kan? Tapi kita percaya apa yang kita lakukan Tuhan berkenan dan Tuhan ya jatuh hati untuk memberkati kehidupan kita, menolong, memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Ya, selamat gabung semuanya. Rupanya malam hari ini banyak yang gabung di live. Ya. Halo Pak Sableng. Bu Gem Kristia Endang yang ada di Lampung. Tante Lastri dan Bapak Junius dan lain-lain. Malam hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya punya Allah yang besar. Dan kami tahu apa yang kami baca, kami renungkan malam hari ini mengingatkan hidup kami supaya tidak menjadi seorang pemberontak di hadapan-Mu dan tidak memilih jalan sendiri. Kami tahu Tuhan bahwa kami butuh Engkau, butuh tangan-Mu yang kuat untuk menuntun kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang gelap dan sulit di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak di surga. Saya berdoa untuk Mbak Suci, kiranya Tuhan tolong beri kesehatan, jamah kesehatannya, Tuhan kuatkan, berikan sukacita, damai sejahtera, berkati hidupnya, berkati anak-anaknya, berkati apa yang menjadi pekerjaan dan usahanya. Tuhan nyatakan apa yang diharapkan, Tuhan memberkatinya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim, Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Berdoa juga untuk Pak Victor, Welina, Charles, Awanoni. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan jamah kesehatan masing-masing. Tuhan sembuhkan yang lemah dan yang sakit. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan. Tuhan sediakan berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim. Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan hamba-Mu ini.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap orang yang sudah bergabung dalam live doa ini. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan di mana mereka berada. Dan kami tahu Tuhan sangat peduli dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, dan Tuhan jamah yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong berkati anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau hari lepas hari. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan kita baik. Katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.